teman-teman, welcome back to my channel ya. Di video saya kali ini teman-teman, ini saya kedatangan motor Vega lama ya teman-teman ya. Ini konsumennya ngeluhinnya mati, dan setelah saya cek ternyata pengapiannya nggak ada ya teman-teman ya. Nanti saya akan kasih tahu untuk cara ngecek pengapian the Vega lama. Nanti saya akan kasih tahu di video saya kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya channel ini makin berkembang dan bisa memberikan informasi tentang teknik otomotif ke teman-teman semua. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini pengapiannya nggak ada. Ini kita akan cek dari kabel businya teman-teman ya. Nanti dilihat, ini nggak ada. Nggak ada sama sekali ya, harus dekat baru ada, tapi kecil banget nih, nggak ada ya. Dan ketika kita pasang pun dia nggak mau nyala teman-teman. Nih kita akan pasang. Nggak mau nyala ya teman-teman ya, dia nggak mau nyala ya. Oke, sekarang kita akan cek di pengapiannya, jalurnya ya teman-teman ya. Oke, di sini ada CDI-nya ya teman-teman ya. Nah, di sini ada 7 kabel teman-teman. Untuk kabel pulsar, ini kabel pulsar ini warna putih sama merah ya, putih sama merah teman-teman. Oke, cara ngeceknya dicopot dulu, dicopot, soketnya copot ya. Kalau ada alat seperti ini ya, kalau ada alat seperti ini teman-teman, angka lebih bagus ya kalau punya alat seperti ini. Kalau enggak, pakai lampu LED ya, bisa pakai lampu LED boleh. Tapi kalau punya alat seperti ini, pakai alat seperti ini. Ini colokin ke sini kabel satu lagi di putih, yang satu merah, yang satu putih. Ini kita lihat, ini harus dia nyala. Kalau dia nyala lampunya, berarti pulsernya aman. Ini kedip ya teman-teman ya, tapi kedipnya kecil banget ini. Nyala tapi kecil ya teman-teman ya. Kalau pulser ya, ini nggak kelihatan ya, kecil banget ya. Ini bagus pulsernya, tidak ada masalah. Terus kita cek kabel spoolnya teman-teman. Kalau kabel spool warna coklat sama hijau, kita copot. Oke, coklat sama hijau seperti biasa. Yang hijau satu, yang satu ke coklat. Kita akan cek. Nah, nyala ya. Oke, ini udah nyala, berarti kondisi spoolnya bagus teman-teman. Terus berikutnya kita cek yang keluar dari CDI ya. Di sini ada kabel 2 warna oranye sama hitam. Tapi sebelum kita ngecek untuk arus keluarnya, kita pasang dulu kabel-kabelnya tadi. Jangan sampai kebalik, putih ya sama putih, hijau sama hijau, merah sama merah, terus coklat sama coklat. Terus baru kita akan lepas ini teman-teman. Ini dilepas. Ini pakai kabel aja biar gampang. Nanti kita sambungkan ya pakai alat ini tadi. Nih sama satu lagi ke sini. Baru kita akan cek ada apinya atau enggak. Kalau lampunya nyala berarti bagus. Nih lampunya nyala, kelihatan nggak ya teman-teman ya? Nah itu kedip-kedip itu. Nah ini lampunya nyala berarti kondisinya bagus teman-teman. Terus langkah berikutnya teman-teman, ini berarti kalau misalnya dari sini tidak keluar, misalnya dari yang oranye sama hitam ini nggak ada arusnya, si lampu tadi nggak nyala, berarti CDI-nya yang bermasalah ya teman-teman ya. Tapi ini keluar. Terus yang berikutnya di sini ada satu lagi kabel warna hitam strip putih. Nah, hitam strip putih ini adalah untuk mematikan mesin ya, mematikan pengapian. Jadi ini dia harusnya nggak boleh nyambung sama masa. Nah, kalau ini kita pakai AVO ya teman-teman ya.
ini AVO, dia selektor pakai ohm. Terus yang satu ke kabel merah, yang merah ke kabel warna hitam strip putih. Jangan yang diambil yang dari CDI ya, yang dari kabel bodi ya. Ini kita sambungkan ke masa satu lagi. Ini nyambung, ini posisi kunci kontak off ya. Kalau posisi kunci kontak off emang dia harus nyambung. Oke, sekarang kita posisikan kunci kontak ke on. Ini kunci kontak posisi ke on ya teman-teman ya. Nah, ini posisi ke on aja dia masih nyambung teman-teman. Harusnya nggak boleh nyambung ini ke posisi on. Harusnya nggak boleh nyambung ya. Kalau dia nyambung seperti ini berarti ya pengapiannya nggak ada teman-teman. Ini kan. Oke, ini sekarang saya akan buktikan. Ini kita akan colokkan dulu. Ini colokkan dulu ya. Kita akan cek di atas yang di kunci kontak, karena ini kabel warna hitam strip putih ini yang nyambung ke kunci kontak ya teman-teman ya. Oke, kita akan ke kunci kontak dulu. Oke, ini di kabel kunci kontak ada 4 ya teman-teman ya. Ini yang tadi yang saya bilang hitam strip putih. Ini di sini. Ini hitam itu masa ya. Yang hitam ini masa. Terus yang merah ini arus ya, dua-duanya ini sama coklat ini ya, arus ya, dua-duanya ini. Oke, ini sekarang kita cabut aja yang hitam strip putih. Motornya mau nyala nggak? Ini kita cabut, kita nggak akan pasang. Kita akan cabut dulu. Kita akan pastikan dulu, kita starter. Nah, motor mau nyala ya teman-teman ya. Ketika kita colok nih, ini padahal posisi on ya, kita colokkan, tuh mati ya, kabelnya kita colokkan mati. Nah, kita cek dulu kenapa kok bisa mati. Nah, kita copot dulu soket si kunci kontaknya. Ini posisi ohm ya teman-teman ya, ini tetap posisi ohm. Oke, kita akan sambung antara kabel warna hitam strip putih tadi ini sama hitam, ini posisi on ya kunci kontak ya, hitam strip putih. Oke, kita sambung sama hitam. Nah, ternyata nyambung teman-teman. Ini padahal posisi kunci kontak on. Harusnya kalau posisi kunci kontak on ini dia tidak nyambung teman-teman. Ketika off baru dia akan nyambung. Nah, berarti permasalahannya ada di kunci kontaknya ini teman-teman. Kunci kontaknya ini yang bermasalah. Jadi tinggal ganti kunci kontaknya, udah normal lagi ya. Nah, seperti itu. Tadi untuk ngeceknya, ini kita colok. Ini belum kita sambung, kita starter. Motornya nyala bagus ya. Ketika kita colok, nanti dia tuh, ketika kita colok dia mati teman-teman. Ya, ketika kita lepas dia mau nyala seperti itu. Nah, ini ketika dicolok dia langsung mati. Nah, berarti masalah ada di kunci kontaknya teman-teman. Tapi kalau untuk memastikan ini nyambung masa atau tidak ya teman-teman ya, ini kita pastikan dulu. Tapi tadi ini udah kita pastikan bahwa ini nyambung. Tapi kalau misalnya ini udah nggak nyambung posisi on, si kunci kontak antara hitam strip putih sama hitam ini nggak nyambung, ya berarti ada masalah di kabel warna hitam strip putih yang ngeground ke masa. Caranya ngecek gimana? Ini caranya sama teman-teman. Ini kan ini udah kita copot. Terus yang nyambung ke CDI, yang kabel warna hitam strip putih kita copot juga. Ini kita copot. Ini udah kita copot. Baru kita cek pakai AVO tadi teman-teman. Oke, ini kita colok sini satu. Ya. Oke, yang satu lagi ke masa. Nah, dia tidak nyambung teman-teman. Oke, ini udah kita colok ke masa, tapi tetap dia tidak nyambung. Berarti kabel hitam strip putih yang dari kunci kontak ke CDI itu normal, tidak ada masalah. Berarti masalahnya ada di kunci kontaknya ini sendiri teman-teman, yang sudah rusak. Jadi teman-teman tinggal ganti aja kunci kontaknya. Nanti motor sudah akan kembali normal lagi. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya untuk cara ngecek pengapian motor Vega lama. Jadi sampai di sini aja video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain.
supaya apa yang kita tahu dan mengerti juga bermanfaat untuk orang lain juga. Kalaupun ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.